Penyebaran virus corona di Indonesia mengharuskan pemerintah menentukan kebijakan. Salah satunya di dalam dunia pendidikan. Pembelajaran di rumah menjadi suatu keharusan. Siswa dituntut harus selalu ada smartphone, kuota, sinyal demi pemahaman. Wajar bagi siswa pada umumnya mengeluhkan pendidikan. Tapi kondisi pendidikan anak berkebutuhan khusus sering dilupakan. Padahal sama-sama punya masa depan. Saat ini, guru mengikuti kebijakan yang diberlakukan. Orang tua dipaksa menjadi guru harian. Penempuh kebijakan pendidikan belum kasih jawaban. Sampai kapan kita mesti bertahan? Ini adalah tantangan baru pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Tania, saya perwakilan dari Han Project Universitas Gunadarma. Di sini kami mengikuti Lomba Inovasi Digital Mahasiswa Divisi 3, yaitu Kreasi Video Digital Sustainable Development Goals untuk membangun ketahanan masyarakat di masa pandemi dan memasuki era tatanan baru kehidupan pasca pandemi. Dan di sini kami akan menjelaskan bagaimana ide dasar pembuatan video kami yang berjudul Tantangan Baru Pendidikan Indonesia, beserta teknis pembuatan videonya. Sebelum kami memasuki penjelasannya, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan tim kami, yaitu yang pertama, Ambar Fauji, yang kedua, Ahmad Naufal Rambu Winata, dan yang terakhir, Muhammad Iqbal Saputra. Selanjutnya kami akan menjelaskan ide dasar pembuatan video kami yang berjudul Tantangan Baru Pendidikan Indonesia oleh saya, Putri Tania. Setelah kami diskusi dan memahami 17 tujuan Sustainable Development Goals atau pembangunan berkelanjutan, kami Han Project tertarik pada poin nomor 4, yaitu memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Seiring berjalannya proses pendidikan yang terjadi di Indonesia, kerap kali Indonesia menghadapi masalah yang tidak kunjung selesai, yaitu salah satunya belum meratanya pendidikan yang harusnya dapat dirasakan oleh semua kalangan tanpa memandang fisik, gender, kemiskinan, suku, dan lain-lain. Tapi kebanyakan orang hanya berfokus pada anak-anak yang tidak memiliki akses pendidikan karena faktor ekonominya saja. Sedikit perhatiannya terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Padahal mereka sama-sama punya masa depan dan cita-cita. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 Ayat 1 yang menegaskan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Undang-undang inilah yang menjadi bukti kuat pemerataan pendidikan untuk anak-anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus dan anak yang memiliki kelainan. Tapi faktanya saat ini baru memiliki 29.317 sekolah inklusif yang ada di Indonesia, yang terdiri dari SD, SMP, SMA, maupun SMK. Ini menurut Dapodik per 31 Januari 2019. Ini artinya baru 11% di antara seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Masih sedikit sekali dan jauh dari kata setara. Seperti yang kita ketahui bersama-sama bahwa sekarang kita sedang bertahan dan berjuang di masa pandemi ini. Menyebarnya virus corona secara cepat di Indonesia membawa pengaruh yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan, salah satunya aspek pendidikan. Demi menghentikan penyebaran virus corona, pemerintah harus menentukan kebijakan yang sangat sulit, yaitu semua siswa dan gurunya belajar dari rumah yang mendadak dilakukan tanpa persiapan sama sekali. Datangnya virus corona ini menjadi tantangan baru untuk pendidikan Indonesia sekaligus PR tambahan. Tentunya pasti ada dampak yang negatif untuk anak-anak pada umumnya. Lantas bagaimana ketahanan anak-anak di bawah pendidikan inklusif atau anak-anak berkebutuhan khusus dalam belajar di masa pandemi ini? Baiklah, itu tadi penjelasan ide dasar pembuatan video kami yang berjudul Tantangan Baru Pendidikan Indonesia. Selanjutnya kami akan menjelaskan konsep video yang dilanjutkan oleh Ambar Fauji. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep video kami yang berjudul Tantangan Baru Pendidikan Indonesia, yang berkonsepkan sebuah berita. Kami mencantumkan berbagai pandangan. Yang pertama, ada keluh kesah para siswa pada umumnya. Yang kedua, kami mewawancarai Bapak Samuktar Caniago MSI dari Universitas Negeri Jakarta mengenai pandangan pendidikan jarak jauh pada masa pandemi ini. Yang ketiga, kami mewawancarai Ibu Leni Kurniasari SPD selaku guru SDN Johar Baru 10 Jakarta mengenai ketahanan anak-anak di bawah pendidikan inklusif. Selanjutnya kami akan menjelaskan teknis pembuatan video yang akan disampaikan oleh Muhammad Iqbal Saputra dan Ahmad Naufal Rambu Winata.
Saya di sini akan menjelaskan bagaimana teknis pembuatan video, khususnya teknik pengambilan gambar. Kami di sini menggunakan dua buah kamera dalam proses syuting kali ini. Untuk sudut pengambilan gambarnya adalah eye level atau sejajar dengan objek. Hasilnya akan memperlihatkan tangkapan pandangan mata seseorang. Lalu, untuk teknik pengambilan gambarnya adalah medium close up untuk master, agar terlihat bahasa tubuh atau gestur dari pemain dan narasumber. Teknik pengambilan gambar close up untuk cover, agar terlihat lebih detail ekspresi dari pemain dan narasumber. Kami juga tidak melupakan komposisi gambar dalam video ini. Dalam video ini, kami menggunakan komposisi yang paling dasar, yaitu rule of third. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teknis editing, lebih tepatnya pada tahap editing, di mana kami menggunakan 4 software, 3 software berbayar, dan 1 software open source. Ada Adobe Photoshop, ada Adobe After Effects, ada Sonic Candle, yang mana software ini adalah software gratis atau open source, dan yang terakhir ada Adobe Premiere Pro. Selain itu, ada berbagai teknik dan efek yang kami gunakan dalam proses editing video tantangan baru pendidikan Indonesia. Ada teknik keyframe, yaitu untuk membuat perubahan pada properti dari waktu ke waktu. Ada teknik masking, yaitu teknik yang memanipulasi atau menyeleksi objek utama frame by frame. Sekarang ada efek yang kami gunakan. Yang pertama ada Basic 3D, digunakan untuk membuat title menjadi 3 dimensi. Yang kedua ada Gaussian Blur, dipakainya efek ini bertujuan untuk melembutkan title 3 dimensi yang tadi. Yang ketiga adalah Metric Color, yaitu sebuah efek bawaan dari Adobe Premiere yang digunakan untuk mengkoreksi warna pada video. Yang keempat ada efek UniVS, yaitu sebuah presets yang menghasilkan efek seperti video retro. Dan yang terakhir ada Constant Power, yaitu efek audio untuk musik agar musik masuk secara perlahan. Dipakainya efek ini bertujuan agar musik yang masuk tidak mengagetkan. Mari Kita bergerak Ke arah yang lebih baik. So, Let's move!